Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Novi Cantika. Saya dari kelas 11-8. Saya melaksanakan tugas PJOK dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan seksual. Di sini kita perlu tahu bahwa masa remaja adalah masa perkembangan fisik dan psikologis, dan tidak semua perkembangan itu berjalan dengan baik dan dengan lancar atau secara normal. Masa remaja harus paham terkait kelainan seksual karena diperlukan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental secara diri sendiri dan reproduksi serta mencegah kesalahpahaman di masyarakat. Kelainan seksual itu adalah suatu kondisi yang dimana ketika dorongan perilaku atau ketertarikan seksual seseorang yang menyimpang dari norma kesehatan secara psikologis sehingga dapat menimbulkan gangguan pada diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Dan di sini adalah jenis-jenis dari kelainan seksual. Yang pertama ada eksibisionisme, yaitu sering memperlihatkan bagian tubuh secara tidak pantas seperti memakai pakaian yang ketat di luar ruangan. Dan yang kedua ada voyeurisme, seperti mengintip orang tanpa izin. Yang ketiga ada fetishisme, adanya ketertarikan kepada sesuatu benda. Dan yang keempat adalah pedofilia, yang dimana ini adalah ketertarikan seksual kepada anak di bawah umur, yang dimana ini adalah hal yang sangat kriminalitas. Dan di sini adalah dampak dan risikonya secara umum. Yang pertama adalah faktor psikologis, yang kedua trauma masa kecil, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat paparan media yang tidak sesuai usia, yang kelima gangguan perkembangan mental, yang keenam kurangnya edukasi mengenai seksual sehat. Lalu di sini ada dampak kelainan seksual. Yang pertama ada gangguan mental, yaitu cemas atau menghadapi depresi yang sangat kuat, dan yang kedua ada kesulitan hubungan sosial terhadap orang lain, yang ketiga adalah masalah hukum. Dan untuk bagi masyarakat itu yang pertama adalah pelanggaran norma sosial, yang kedua adalah resiko kekerasan seksual, yang ketiga adalah trauma pada korban. Dan banyak juga kasus kekerasan seksual yang terjadi karena gangguan kontrol perilaku. Edukasi seksual terbukti menurunkan perilaku berisiko pada remaja. Seperti kasus pelecehan di lingkungan publik menunjukkan seberapa pentingnya pemahaman batasan perilaku dan kesehatan mental secara diri sendiri terhadap orang lain. Untuk pencegahan dan penanganannya, yang pertama ada edukasi seksual yang benar sejak remaja, yang kedua ada konseling psikologis, yang ketiga adanya dukungan dari keluarga juga sangat penting, yang keempat adanya pengawasan lingkungan sosial dengan cara yang baik, yang kelima ada terapi profesional bila diperlukan saja. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan